Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur oleh karena begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Ya, renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 23 ayat 11 dan 12. Saya bacakan. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jemaat dikasih Tuhan, jelas Alkitab mengajarkan satu hukum yang seringkali berbeda dengan dunia. Ya, biasanya orang pengen terbesar dengan cara apa? Memerintah, dengan cara apa? Dia istilahnya merasa di atas angin, ya. Artinya dia merasa tinggi, yang lain tuh di bawah. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita semua, itu firman Tuhan ini supaya yang terbesar justru menjadi pelayan. Dan ini sekarang diadopsi di banyak layanan masyarakat. Ya, kantor polisi misalnya, ya, sebagai yang mengayomi pelayan masyarakat. Kami siap melayani Anda. Ya, di tempat-tempat umum, di institusi pemerintah juga demikian. Mulai dikatakan bahwa seorang pejabat publik itu adalah abdi masyarakat, pelayan masyarakat. Karena itu Alkitabiah. Karena memang demikian seharusnya. Seorang yang terbesar, seorang pemimpin, dia harus menjadi pelayan. Ya, kalau kita dengar hari-hari ini, ya masa-masa ya kampanye gitu ya. Oh, mereka berlomba-lomba ya menyatakan diri siap menjadi abdi atau pelayan masyarakat. Ya, semoga ini akan betul-betul ditindaklanjuti ketika nanti sudah terpilih gitu ya, tentunya entah sebagai anggota legislatif atau yang lainnya ya. Jadi intinya di sini adalah bagaimana sikap hati seseorang. Kalau dia mau ditinggikan, di firman Tuhan katakan, dia harus merendahkan diri. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan tuh. Justru ketika orang merasa lebih, aku bisa. Ya, tidak ada yang seperti aku. Orang-orang demikian gak lama itu. Gak lama akan mudah sekali dijatuhkan. Sebaliknya, orang yang merendahkan diri sebetulnya bisa. Sebetulnya dia hebat, sebetulnya pinter, sebetulnya mungkin dia orang yang boleh dikatakan kaya, tetapi dia selalu merendahkan diri. Nah, orang-orang yang demikian inilah yang memberi alasan untuk Tuhan mengangkat dan meninggikannya.
Ya, jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi, ini bukan hanya sekedar istilahnya apa yang nampak di luar. Karena sikap rendah hati atau tinggi hati itu dimulai dari hati. Ya, hatinya gimana? Nah, kalau hatinya sudah merasa, aku bisa. Orang bilang adigang, adigung, adiguno. Merasa bisa, merasa digunakan, merasa. Nah, itu cuma merasa, hati-hati. Ya, kalau hati sudah demikian, nanti biasanya akan nampak melalui bagaimana dia ngomong. Ya, ketika dia berkata-kata akan kelihatan dari perkataannya itu seperti apa. Nggak hanya ngomong, nanti termasuk ini bagaimana bertindak, bersikap, melakukan segala sesuatu. Nah, jadi intinya adalah jaga hati kita. Jangan tinggi hati. Yuk, miliki kerendahan hati. Karena orang yang tinggi hati justru dia akan direndahkan. Ya, paling gampang orang jatuh tuh yang dari atas. Dan semakin dia tinggi, jatuhnya makin sakit. Ya, bagaimana supaya nggak jatuh? Ayo merendah. Makanya ada istilahnya delosor. Ya, sampai permukaan tubuh yang paling bawah. Kalau orang dan delosor nggak bisa jatuh lagi. Kenapa? Sudah di titik paling rendah posisinya. Nah, mari jemaat dikasih Tuhan, kita semua milikilah sikap hati, ya. Jangan tinggi hati, tapi rendah hati. Sebab tinggi hati akan justru direndahkan, tapi rendah hati Tuhan akan meninggikan. Ya, kalau kita misalnya dipercaya untuk kita menjadi seorang pemimpin, belajar untuk menjadi pemimpin yang benar sesuai firman Tuhan, yaitu apa? Hendaklah menjadi pelayan, pemimpin yang melayani, yang mengerti bagaimana dan apa yang harus dikerjakan, bukan hanya memerintah, bukan hanya nunjuk sana nunjuk sini, ya, tetapi dia sendiri ngerti bagaimana harus bersikap. Semakin orang itu merendahkan diri, semakin dia bersikap mau melayani, justru orang yang demikian akan dihargai oleh dunia sekitarnya. Ya, pemimpin yang mau turun ke bawah, dia akan dihargai oleh anak buahnya. Ya, bahkan orang yang mau merendahkan diri ini ada alasan dia akan ditinggikan. Sebaliknya orang yang tinggi hati, sombong, congkak, angkuh, justru itu akan direndahkan. Mari jaga hati kita supaya hidup kita berkenan dan Tuhan meninggikan kita. Ingat, ketika ditinggikan tetap miliki kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami, mungkin menegur kami supaya kami menjaga hati kami. Siapa kami? Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Dan biarlah Tuhan sikap hati kami berkenan di hadapan-Mu. Kami memiliki kerendahan hati, tidak tinggi hati. Sebab tinggi hati mendahului kejatuhan. Tetapi rendah hati justru mendahului untuk nanti diangkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan ketika kami dipercaya untuk kami memimpin satu organisasi mungkin atau satu posisi apapun yang dipercayakan, kami tetap memiliki hati yang melayani, memiliki kerendahan hati. Sebab itu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dan aktivitas kami. Mohon tuntunan dan berkat Tuhan atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.